Halo, selamat malam Mbak Lili. Bisa cek suara saya? Bisa terdengar dengan baik dari sana atau belum? Halo Mbak Lili. Cek cek cek, bisa dengar suara saya? Oke, alhamdulillah ya kalau terdengar dengan baik. Kita tunggu temannya sebentar ya Mbak, baru saya buka kelasnya ya. Ya minimal nunggu 1 orang lagi lah, biar paling tidak ada 2 orang. Ya. Iya Mbak, tolong dipanggil. Ya, tolong dipanggil ya nanti supaya kelasnya bisa kita mulai. Oke, Mbak, sebelumnya selamat datang Mbak Bintang. Mbak, saya mau nanya, Mbak Bintang sudah mengirimkan tugas merangkum belum ya? Tadi saya email kalau nggak salah, barusan tadi. Email mengenai membuat rangkuman modernisasi sama
apa ya, bentar saya cek dulu. Mobilitas sosial sama diferensiasi sosial. Oh, kalau nggak dapat email berarti nggak ada masalah, Mbak. Kalau yang saya kirim kalau saya kirim email itu berarti yang sekiranya ada masalah. Saya tadi coba ngecek di email saya itu, kalau untuk tugas Mbak Bintang belum ada, tapi kalau untuk UTS sama UASnya sudah masuk, sudah saya koreksi. Oh gitu ya. Ya mungkin ketika Mbak Bintang tanya di grup, mungkin pas saya lagi nggak baca mungkin ya. Jadi ini tadi kan saya baru bisa hari ini ngoreksi total semuanya. Ternyata ada beberapa orang yang sudah kirim, tetapi saya perhatikan dianya nggak pernah masuk kelas juga ada. Itu juga belum mengumpulkan tugas, tetapi untuk UTS sama UASnya juga. Ya mungkin seperti itu ya Mbak Lili. Jadi modernisasi sama diferensiasi sosial. Nanti bentuknya boleh PPT atau PowerPoint, boleh Word ya, hanya untuk melengkapi saja Mbak, untuk menambah nilai akhir yang akan dimasukkan ke rapot ya. Karena nanti nilai tugas sama nilai UTS dan UAS nanti saya gabungkan jadi satu. Ya, saya coba cek di email, makanya kalau memang Mbak Bintang sudah pernah kirim, coba dikirim ulang kan bisa ya, dicek. Soalnya tadi ada satu Mbak, kalau nggak salah Mas ya, Mas Ari itu dia pesannya di emailnya itu adalah, kalau nggak salah tadi itu UAS ekonomi. Terus pas saya buka kok Wordnya tulisannya kok sosiologi. Pas saya coba masukkan koreksi ternyata nilainya kok jelek. Jadi saya ragu apakah benar itu nilai sosiologi atau itu apakah itu jawaban sosiologi ataukah itu jawaban dari mapel ekonomi. Jadi saya send ulang, saya kirim pesan lagi lewat email ke Mas Ari ya, apakah itu benar untuk saya, untuk mapel sosiologi atau untuk mapel ekonomi. Jadi biar nanti sinkron nilainya. Virus, saya nggak pernah membahas virus Mbak Bintang. Ya nggak apa-apa, tolong segera dilengkapi ya, karena dari pihak Pak Fare atau bagian akademik sudah meminta saya untuk mengumpulkan. Sebenarnya sih sudah harusnya awal Desember kemarin ya, tetapi karena kesibukan saya baru bisa ngecek sekarang, dan saya baru ketemu orang-orangnya yang kebetulan saya cek di email belum. Dan apabila sudah kirim email lewat inbox, tolong saya dikonfirmasi ulang, karena kalau inbox kan carinya saya harus cross check nama-namanya, tetapi kalau lewat email kan lebih gampang ya Mbak ya, jadi saya bisa tahu. Jadi saran saya lain kali kalau mau kirim tugas atau UAS atau UTS ataupun yang lainnya, mendingan lewat email saja ya. Kalau email kan lebih gampang nanti saya untuk buat ngecek, oh ini yang sudah, oh ini yang belum, seperti itu. Oke, baiklah ya. Berhubung ini sudah masuk 2 orang, jadi alangkah baiknya saya mulai saja ya pembelajaran untuk malam hari ini. Sebelumnya saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk hadir di kelas saya ya. Malam hari ini kita akan membahas mengenai bentuk perubahan sosial ya. Jadi ini mohon maaf tadi saya lupa ngecek ya, untuk slide pertama ini harusnya pertemuan kedua ini tertulis adalah bentuk perubahan sosial ya, tetapi ini masih teori perubahan sosial. Padahal teori perubahan sosial sudah kita pelajari minggu lalu ya. Baiklah, tidak apa-apa ya, tidak masalah ya. Slide pertama ini, pertemuan kedua ini pembahasan kita itu mengenai bentuk perubahan sosial. Kehidupan dalam masyarakat sudah pasti selalu mengalami yang namanya perubahan yang berlangsung secara kontinu atau terus-menerus. Perubahan sosial merupakan suatu fenomena yang abadi dalam kehidupan manusia. Kenapa seperti itu? Karena perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan memiliki bentuk yang bermacam-macam ya. Kenapa dikatakan memiliki bentuk yang bermacam-macam? Karena perubahan satu orang dengan orang lain pasti berbeda, walaupun terkadang ada yang sama. Oh iya, selamat malam Mbak Umi, silakan duduk ya. Cek suara dulu bagaimana? Bisa terdengar dengan baik atau belum? Seandainya sudah ya berarti silahkan mencari tempat duduk yang paling nyaman untuk mendengarkan kelas saya malam ini, yaitu membahas mengenai perubahan sosial. Keprek itu. Oke, baiklah saya lanjutkan ya. Bentuk perubahan sosial dapat disebutkan sebagai berikut ya. Kita masuk slide berikutnya. Oke. Kalau kemarin kan kita mempelajari ini ya, hakikat perubahan sosial dan teorinya. Nah, untuk malam hari ini kita akan pelajari mengenai bentuk perubahan sosial. Di antaranya ada perubahan yang cepat, perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, perubahan yang kecil dan besar. Kita next dulu. Nah, bentuk perubahan yang pertama bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dibedakan menjadi 3 macam ya.
secara umum dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu perubahan yang lambat atau evolusi. Tolong diingat ketika nanti ada soal, istilah lain yang digunakan untuk perubahan lambat adalah titik-titik. Berarti nanti jawabannya ada evolusi. Dan lawan kata dari kata evolusi adalah revolusi ya. Tolong itu dicatat untuk teman-teman semua. Perubahan secara lambat itu memerlukan waktu yang lama dan biasanya merupakan rentetan dari perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Masyarakat hanya berusaha menyesuaikan dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Misalnya, kehidupan masyarakat suku Kubu di Sumatera. Mereka mengalami perubahan secara lambat, terutama dalam tempat tinggal dan mata pencaharian hidup. Sampai saat ini, suku Kubu masih menjalankan aktivitas lamanya, yaitu berburu dan meramu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selanjutnya, menurut dari apa yang sudah diuraikan di depan, berarti dikatakan perubahan yang lambat ini untuk masyarakat di Indonesia itu terjadi di masyarakat yang ada di pedalaman ya. Contohnya tadi ada masyarakat suku Kubu di Sumatera. Kalau teman-teman semua mendengarkan dari contoh yang tadi saya uraikan, bisakah teman-teman memberikan contoh lain? Kira-kira di tempat mana orang-orang yang masih mengalami atau yang masih dianggap menempati pada tahap evolusi atau perubahan yang lambat. Nah, coba kira-kira dari contoh tadi kan bisa saya sebutkan ya, bahwa dari segi tempat tinggal, dari segi mata pencaharian, itu kan mereka sulit untuk berubah. Bahkan untuk pakaian pun mungkin juga kadang sulit untuk berubah. Dan pola-pola seperti ini itu biasanya ada di masyarakat pedalaman. Oh ya, betul ya Mbak Omi ya. Suku Dayak ya itu bisa. Pokoknya di daerah yang notabene itu terpencil dan terkucilkan ya. Kalau untuk Papua, coba. Papua sekarang kan sudah banyak berkembang ya. Sudah lebih baik lah. Kalau zaman dulu mungkin atau tahun 5 tahun ke belakang itu kan warganya masih sedikit ya, yang agak pedalaman pasti mendapatkan informasi, mendapatkan apapun dari luar itu kan pasti sungkan ya. Tetapi untuk sekarang saya rasa banyak anak-anak Papua itu yang sudah pola pikirnya sudah berkembang, jadi dia tidak pada tahap mengalami perubahan secara lambat, karena dari segi pendidikan, pola pikir dan lain sebagainya itu mereka sudah bisa memilih mana yang bisa digunakan untuk pegangan di masa depan. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena ketika saya kuliah dulu, saya sering menjumpai, walaupun tidak satu kampus dengan saya, tetapi saya sering menjumpai orang-orang yang memiliki ciri-ciri tubuh seperti orang-orang Papua ya, misalnya rambutnya keriting, kemudian warna kulitnya hitam, bentuk bibirnya tebal ya, kemudian matanya bulat ya, kemudian kalau rambutnya itu selalu dikucir ya. Kalau saya mengatakan seperti ini kan gini ya, kalau dia memiliki kulit yang sangat pekat hitamnya, wah saya yakin tuh sekitar orang Papua ya, atau orang bagian
timur lah. Kenapa seperti itu? Karena memang yang lainnya di Indonesia ya memang setahu saya ya itu. Jadi banyak yang telah mengalami perubahan. Banyak dari anak-anak Papua yang sekolah di Jawa, terutama di Jawa itu banyak sekali. Tidak hanya di Jawa, mungkin ada di beberapa kota besar lainnya, bahkan mungkin ada yang juga di luar negeri, mungkin saya kurang tahu. Tetapi yang dari pengalaman saya itu banyak saya temui itu di daerah Semarang, karena saya kebetulan kuliahnya di Semarang. Saya beberapa kali menemui orang-orang dengan ciri-ciri tubuh atau fisik seperti itu. Oh iya. Oke, selamat malam Mas Ari. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin cross check Mas Ari ya, nggak apa-apa ya, di sini aja ya, langsung ya. Mas Ari mana Ari? Oke, untuk Mas Ari, apakah sudah mengumpulkan jawaban UAS, Mas? Oke, baiklah, saya lanjutkan ya sebentar, sambil saya ngecek tugas-tugas, gak apa-apa ya, kita selah sedikit-sedikit.
Oke, baiklah saya lanjutkan ya. Kita next. Tadi udah paham ya, berarti perubahan lambatnya seperti beberapa contoh masyarakat di pedalaman. Sekarang yang kedua yaitu perubahan cepat ya, atau sebaliknya lawan kata dari evolusi yaitu revolusi. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi ada yang direncanakan terlebih dahulu dan ada yang tidak direncanakan. Selain itu, ada yang dijalankan tanpa kekerasan dan ada yang tidak dan ada yang tidak disertai dengan kekerasan. Oh iya Mbak Nila, selamat waalaikumsalam ya, silakan duduk. Saya cross check tugas ya Mbak. Oke, selanjutnya dalam perubahan cepat kemungkinan timbulnya sifat anarki dan tindakan kekerasan itu sangat besar. Adapun ukuran kecepatannya suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun dapat memakan waktu yang lama. Tetapi pada umumnya suatu perubahan dianggap sebagai perubahan cepat karena mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat seperti sistem kekeluargaan, kemudian politik, kemudian ekonomi, dan hubungan antar manusia. Suatu revolusi dapat juga berlangsung dengan didahului suatu pemberontakan, misalnya revolusi bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Perubahan revolusi merupakan perubahan secara cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Makanya tadi dikatakan ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Perubahan itu menyangkut unsur-unsur kehidupan yang berlangsung relatif cepat. Perubahan revolusi dapat direncanakan atau tidak dapat direncanakan, namun sering diawali dengan ketegangan atau konflik sosial yang sulit dihindari bahkan tidak terkendali sehingga menjadi suatu tindakan revolusi. Nah, dan menurut ahli sosiologi yaitu Bapak Soerjono Swekamto ini menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mencapai sebuah perubahan yang cepat atau mencapai perubahan revolusi. Yang pertama yaitu
adanya keinginan untuk mengadakan suatu perubahan di mana ada rasa tidak puas terhadap keadaan masyarakat yang ada dan ingin mengadakan perbaikan dengan perubahan. Berarti gini ya, kalau kita ingin mengadakan sebuah perubahan otomatis harus ada yang namanya keinginan. Keinginan istilah lainnya adalah niat. Selanjutnya yang kedua yaitu adanya seorang pemimpin dan atau kelompok yang dianggap mampu memimpin tuntutan perubahan masyarakat. Ya, kalau kita ingin mengadakan sebuah perubahan yang revolusi atau super cepat, otomatis kita harus punya yang namanya seorang pemimpin. Karena kita tidak mungkin tiba-tiba mengubah segala sesuatu yang sudah berjalan dengan semestinya tanpa adanya seorang pemimpin atau kepala ya. Masa tiba-tiba kita satu kelas lah maju semua untuk meminta sebuah perubahan tanpa ada salah satu mediator, yaitu yang membawakan bahwa keinginan dari kelompok kami adalah bla 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 bla, seperti itu ya. Jadi pasti atau dipastikan itu punya yang namanya pemimpin. Kemudian pemimpin tersebut harus mampu menampung keinginan perubahan ya, harus mampu keinginan perubahannya apa? Oh, ternyata lingkungan sini ingin mengadakan kebersihan massal dengan membuat suatu organisasi bank sampah misalnya, karena dirasa di kompleks lingkungan tersebut dalam 1 minggu itu sampah yang sifatnya bisa didaur ulang dan sifatnya bisa dijual ternyata hanya dibuang begitu saja dan tidak disimpan ya, atau tidak ada niat untuk menjualnya. Jadi kalau kita tidak ada niat untuk menjual, itu pasti kita sembarang buangnya. Terserah nanti siapapun yang mau nemu ya udah bebas, tetapi saya tidak mau repot-repot dan tidak mau berkotor. Contohnya seperti itu. Jadi dengan mengadakan suatu kegiatan yaitu bank sampah ya. Kemudian pemimpin tersebut mampu menunjukkan tujuan perubahan. Ini syaratnya ya. Misalnya tadi bank sampah tujuannya apa? Supaya sampah yang ada di lingkungan kompleks tersebut bisa didaur ulang atau bisa digunakan untuk menambah keuangan di dalam rumah tangga misalnya. Itu harus jelas tujuannya apa. Kemudian untuk mengurangi orang-orang membuang sampah sembarangan, yaitu mungkin bisa di sungai, mungkin bisa di pinggir jalan dan lain sebagainya, banyak sekali itu ya. Kemudian selanjutnya harus ada momentum untuk revolusi, yaitu suatu saat di mana segala keadaan dan faktor untuk memulai gerakan revolusi. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kita harus punya yang namanya momentum atau harus punya yang namanya
apa ya, momentum itu semacam hari yang bisa digunakan untuk mengingat lah, atau yang menjadikan dasar. Contohnya mungkin ketika liburan sekolah masuk, itu banyak sekali sampah-sampah yang ada di lingkungan kompleks tersebut. Nah, karena ada momentum seperti itu, makanya kita harus memulai untuk mengadakan sebuah revolusi, atau dengan membuat sebuah perubahan yang sifatnya itu cepat ya. Jadi harus ada momentumnya. Kita next lagi. Selanjutnya adalah perubahan kecil. Kalau ada perubahan kecil berarti ada perubahan besar. Kita simak dulu yang perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Misalnya perubahan mode pakaian, kemudian bentuk rumah, kemudian mainan anak yang tidak akan membawa pengaruh yang berarti bagi masyarakat dalam keseluruhannya. Dan pada umumnya perubahan kecil ini merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial ya tadi ya. Nah, sebagai contoh mode pakaian, kenapa dikatakan seperti itu? Contoh, fashion itu kan berputar-putar ya, bolak-balik ya. Kalau zaman dulu teman-teman masih ingat tuh, banyak orang itu menyukai model celana itu yang bawahnya longgar, atau biasa disebut dengan cutbre ya, atau bawah besar. Nah, lambat laun, lama kelamaan itu bergeser menjadi apa? Kesukaannya itu memakai celana yang kita sebut celana pensil, atau celana yang bawahnya itu press body misalnya. Nah, namun beberapa mode pakaian yang ada itu sewaktu-waktu itu bisa berubah, bisa juga nanti kembali kepada model cutbre atau kepada model yang celananya di bagian bawah itu bentuknya lebar, walaupun kita nggak tahu ya sampai kapan ya. Nah, kenapa ini dikatakan perubahan kecil? Karena perubahan yang sifatnya seperti ini tidak mengubah keseluruhan orang banyak. Jadi begini, kalau banyak orang yang memakai celana pensil sekarang, otomatis kan peminatnya juga banyak. Tetapi kan tidak bisa menyakup seluruh ranah umur ya. Jadi mungkin kalau pensil kan nggak mungkin orang tua maupun laki-laki ataupun perempuan kok pakai celana pensil kan nggak bisa. Jadi tidak bisa generalisasikan atau diberikan kepada orang banyak secara menyeluruh ya. Itu namanya perubahan yang sifatnya kecil. Kemudian bentuk rumah. Nah, ini bentuk rumah. Kalau kita perhatikan, rumah zaman dulu berbeda-beda ya. Kalau di tempat saya itu dulu tuh banyak rumah itu yang memakai joglo misalnya, kemudian memakai kayu, dinding-dindingnya memakai kayu maksudnya. Kemudian jarang orang yang memakai lantai ya. Kebanyakan orang itu memakainya itu alas tikar ya yang digunakan kebanyakan. Nah, tetapi karena ada perubahan, mungkin salah satu anggotanya kok kerja di tempat yang berbeda, kemudian memiliki inspirasi dan memiliki banyak uang untuk mengubah gaya atau bentuk rumah. Nah, itu juga dikatakan sebagai perubahan kecil karena tidak bisa ditiru oleh orang banyak ya, atau tidak bisa disebarluaskan. Kita next lagi.
kayu bambu, Mbak. Berarti kayak welet itu ya, Mbak ya, yang bambunya itu dianyam gitu, bukan? Atau pure bambu yang besar-besar itu? Oh iya, di sini dulu juga masih ada, Mbak. Dan beberapa orang di tempat saya juga masih ada yang menggunakan, tetapi memang sekarang cenderung itu sudah banyak yang bergeser, ya. Kenapa seperti itu? Karena kan kalau kita amati itu kan gaya rumah sekarang kan banyak yang minimalis ya, yang dengan bentuk yang sederhana tetapi elegan, kemudian perpaduan warna dan lain sebagainya lah, pokoknya itu kan banyak sekali. Jadi mungkin beberapa orang yang masih memiliki rumah yang dari bambu tadi kan bisa berusaha untuk mengikuti arus atau mengikuti zaman, karena kalau tidak seperti itu ya pasti akan ketinggalan ya. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah perubahan besar. Perubahan besar adalah suatu perubahan yang berpengaruh, ya ingat ya, yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya seperti dalam sistem kerja. Kemudian sistem hak milik tanah, kemudian hubungan kekeluargaan dan stratifikasi masyarakat. Contohnya di sini adalah adanya industrialisasi. Industrialisasi setelah mengubah masyarakat agraris atau masyarakat yang suka bercocok tanam menjadi masyarakat yang industri atau yang modern. Perubahan itu memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat, seperti terlihat dalam hubungan antar sesama. Pada masyarakat agraris, hubungan antar sesama terlihat sangat akrab dan menunjukkan adanya kebersamaan. Namun pada masyarakat industri, hal itu mengalami perubahan, di mana hubungan lebih didasarkan pada pertimbangan untung dan rugi. Perubahan yang besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang membawanya atau yang membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya tadi ya, perubahan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Kemudian kita next lagi, ada apa kira-kira di belakangnya? Selanjutnya adalah perubahan yang dikehendaki. Perubahan bentuk ini merupakan perubahan-perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh para pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak itu mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dalam perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan, misalnya pejabat, pemerintah, tokoh masyarakat dan mahasiswa. Adapun cara yang digunakan untuk memenuhi masyarakat atau memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan rekayasa sosial, yaitu dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu. Cara ini sering dinamakan dengan perencanaan sosial atau social planning. Contohnya adalah pembangunan berbagai sarana dan prasarana, kemudian seperti kawasan industri, bendungan, jalan-jalan, dan lain-lain. Itu perubahan yang dikehendaki ya. Jadi penataan sarana dan prasarana, seperti kalau di jalan ya pengaspalan jalan, kemudian pembuatan bendungan baru ya, atau kemudian untuk melengkapi sarana dan prasarana, itu adalah merupakan perubahan yang dikehendaki karena sudah direncanakan. Karena tidak mungkin ya
kita ingin memperbaiki sesuatu tapi tanpa perencanaan yang matang, itu sangat-sangat tidak mungkin. Selanjutnya, perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang didasarkan pada perencanaan yang matang. Nah, kalau ini saya lebih tambahkan yaitu adalah lembaga-lembaga ya, karena biasa perubahan yang dikehendaki itu dimulai dari sebuah lembaga yang menaunginya. Kemudian perubahan yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan, seperti revolusi sosial di dalam masyarakat. Kita next dulu. Nah, ini perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan ini terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat yang dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Misalnya, rusaknya berbagai fasilitas umum serta banyak orang yang kehilangan rumah, keluarga, sanak saudara. Pada umumnya sangat sulit untuk meramalkan tentang terjadinya perubahan yang tidak dikehendaki ini. Ya, sudah jelas ya. Contoh saja ketika kita bepergian naik bis ya, kita kan biasanya membawa SIM, KTP dan lain sebagainya, ataupun surat-surat penting ya yang dimasukkan ke dalam dompet. Nah, tanpa kita sadari kok tiba-tiba dompetnya itu hilang di jalan. Nah, itu berarti kan termasuk dalam contoh perubahan yang tidak dikehendaki, karena barangnya tuh hilang dengan sendirinya karena keteledoran si pemilik dompet. Kemudian kita next. Nah, kita next lagi. Sebentar, kita tunggu slide-nya. Masih mutar-mutar. Oke, ini masih muter-muter ini. Wah, sinyal saya ini merah ini. Sebentar ya.